Sahabat religi, perjalanan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus ke Timor Leste tinggal menghitung hari. Ditjen Bimas Katolik terus aktif melakukan koordinasi lintas sektor terkait pergerakan ziarah umat yang akan melintasi batas negara menuju Timor Leste dari Kuskupan Agung Kupang dan Kuskupan Atambua. Seperti apa persiapan yang dilakukan? Mari simak liputan berikut ini bersama saya, Ika Sakeng. Rencana kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus ke Timor Leste tinggal menghitung hari. Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Katolik terus berupaya agar umat Katolik yang akan melakukan ziarah iman ke Timor Leste dapat terlayani dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengikuti rapat koordinasi dengan agenda laporan progres akhir tindak lanjut persiapan dan kesiapan pelayanan warga negara Indonesia yang akan melintas dari Nusa Tenggara Timur menuju Diri, Timor Leste yang berlangsung pada hari Senin 19 Agustus. Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Delana, didampingi Ditjen Bimas Katolik Suparman dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Brigjen TNI Kun Wardana. Disampaikan Kosmas bahwa urgensi pertemuan berkaitan dengan hubungan kedua negara, Indonesia dan Timor Leste. Kunjungan yang bersifat pastoral ini harus sejuk, adem ayem dan tidak boleh ada insiden, ujar Kosmas. Sejalan dengan Kosmas, Dirjen Bimas Katolik Suparman mengatakan rapat koordinasi ini membahas kesiapan pelayanan umat Katolik yang akan melintasi ke Timor Leste. Selain itu, Dirjen juga menyampaikan telah mengimbau penyuluh agama Katolik, baik PNS, non-PNS maupun P3K untuk melakukan sosialisasi terkait kunjungan Paus dengan menginformasikan untuk tidak membawa benda-benda yang dilarang, menjaga nama baik bangsa dan Gereja Katolik Indonesia. Bahwa finalnya adalah ini, kalau kita sepakati seperti itu, jadi supaya tidak lama kita menunggu sesuatu yang menjadi belum pasti. Jadi supaya kawan-kawan aparat keamanan bisa bergerak, kekuatan berapa harus mengantisipasi jumlah ini. Sementara itu, Brigjen TNI Kun Wardana menyampaikan bahwa negara harus hadir memastikan semua berjalan sesuai rencana sehingga hubungan kedua negara menjadi semakin erat. Dari Kuskupan Agung Kupang dilaporkan sebanyak 385 umat termasuk biarawan dan biarawati yang sudah mendaftar. Itu berarti tidak boleh ada yang melalui jalur atau jalan tikus. Dan itu kita sudah sampaikan secara tegas kepada para pastor prodi. Sedangkan dari Kuskupan Atambua tercatat 572 orang yang mendaftar. Umat yang telah mendaftar wajib memiliki paspor dan dengan penekanan tidak boleh melalui jalan tikus. Yang mendaftar itu sebagian itu belum memiliki paspor. Kemudian kita bersama dengan imigrasi Atambua melakukan rekam langsung di keuskupan dan diikuti oleh banyak umat. Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan Kedutaan Besar RI untuk Timor Leste, Konsulat Jenderal Timor Leste di Kupang, Kepala Pos Lintas Batas Mota Ain, Kepala LPP TVRI Stasiun NTT, Kepala LPP RRI Stasiun Kupang, TNI Polri, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Perwakilan Kuskupan Agung Kupang, Perwakilan Kuskupan Atambua, dan Pertamina Regional Jatim Balinus. Salah satu hasil rapat koordinasi ini adalah akan dibentuknya tim terpadu yang akan mengunjungi Timor Leste untuk membahas hal-hal yang lebih rinci. Tim ini terdiri dari pihak Kuskupan dan beberapa pejabat pusat dan provinsi NTT yang akan memastikan pelayanan terbaik dan tentunya kehadiran negara dalam ziarah iman umat Kuskupan Agung Kupang dan Kuskupan Atambua pada perayaan Ekaristi bersama Bapak Suci Paus Fransiskus di lapangan Tasitolu, Dili, Timor Leste pada 9 September mendatang. Ya, hari ini dilakukan rakor lintas kementerian sebagai rapat-rapat berkala yang dilaksanakan sekarang di Kupang. Dihadiri oleh lintas kementerian dan pemerintah provinsi. Ada sahabat saya yang luar biasa, ada Pak Sekda, ada Pak Sesdep dari Kemenko Polhukam. Nah, kami tadi sudah mendiskusikan lebih kurang 3 jam
tentang bagaimana semua kementerian dan pemerintah daerah untuk membantu saudara-saudara kita yang nanti pada tanggal 9 itu akan berkunjung ke Timor Leste untuk mengikuti misa agung bersama dengan Bapak Suci Fransiskus. Kita dengarkan pendapat dari Pak Sekda dan dari Pak Sesdep. Silakan Pak Sekda. Baik, makasih. Urgensi atau arti pentingnya pertemuan kita yang hampir 4 jam lebih ini kena berkaitan dengan hubungan antara kedua negara, yaitu RDTL dan NKRI. Walaupun secara genealogis ini masih terbilang kakak adik, ya, bersaudara semua. Di Timor Leste ada yang bermarga Fernandes, di Kupang juga ada Fernandes, ada yang Mendes, sama juga di sini Mendes, dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Dirjen, Pak Ses atas kesabaran kita. Mudah-mudahan hampir 4 jam ini akan kita laporkan secara berkala, tentunya secara struktural melalui Pak Dirjen kepada Pak Menteri, bahwa pertemuan ini pertemuan yang sudah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu keputusan penting kami laporkan juga pada Pak Menteri bahwa dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini akan ada tim terpadu yang langsung mengunjungi negara Tiles. Nanti itu juga meliputi dari pihak Keuskupan Agung Kupang, dari Keuskupan Atambua, dengan beberapa pejabat baik pusat maupun dari provinsi, untuk nanti kita silaturahim ke Timor Leste, termasuk membicarakan hal-hal yang rinci supaya tidak ada insiden apapun, tidak boleh ada kejadian-kejadian apapun yang memang sebelumnya kita tidak pernah terbayangkan. Namanya kunjungan seperti ini, kunjungan yang sifatnya pastoral kayak gini, ini semuanya harus adem-adem ayem saja, tenang-tenang saja, sejuk-sejuk saja, tidak boleh ada insiden. Saya harus laporkan juga pada Pak Menteri, terima kasih banyak, karena tadi juga sudah dibicarakan soal dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, juga dari Binda. Ya, antara lain tuh dampak-dampak negatif. Ya, mudah-mudahan ya, saya pastikan juga lah, bukan pastikan ya, kita berdoa supaya tidak ada insiden-insiden yang tidak patut yang bisa mencederai hubungan antar dua negara, RI dan RDTL ini. Ya, mudah-mudahan dengan kunjungan Paus ini membawa perdamaian. Tidak ada insiden yang aneh-aneh, ya, terutama yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu salah satu hal yang menjadi penting. Kemudian nanti secara organisasi, ya, dari pihak kementerian, Pak Dirjen akan melaporkan. Nanti kita siapkan resumenya, laporkan secara resmi pada Pak Menteri untuk menjadi laporan, karena ini kunjungan kenegaraan, pasti akan juga dilaporkan sampai ke Pak Presiden. Saya pikir itu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Pak Ses, silakan. Dari Polhukam. Terima kasih. Tadi sudah banyak diuraikan oleh Pak Dirjen dan Pak Sekda, ya. Secara teknis maupun dampak-dampaknya yang akan ditemui oleh kita nanti. Tapi poinnya adalah di sini negara harus hadir memastikan bahwa semua ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau kita rencanakan, sehingga hubungan antara kedua belah negara menjadi semakin erat, bukan malah sebaliknya. Dan juga rencana-rencana yang disampaikan Pak Sekda dan Pak Dirjen sudah cukup untuk memberikan sebuah indikator bahwa kita akan menuju ke sebuah yang lebih baik lagi dari yang kondisi yang ada sekarang. Jadi intinya negara harus hadir. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Jadi demikian kompleksnya sebetulnya persoalan ini, sehingga membutuhkan
bantuan dari kawan-kawan Kemenko Polhukam untuk melibatkan semua KL. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Kesiapan pos lintas batas negara dalam memfasilitasi para pesiara khususnya yang melewati PLBN Monta Ain. Perlu kami sampaikan bahwa kita telah melakukan koordinasi dengan semua stakeholder khususnya CIKS yang ada di PLBN Monta Ain dan dari pihak keuskupan. Untuk kesiapan kami sendiri, kami telah membuat skema. Yang pertama adalah penambahan booth pelayanan, yang kedua penyiapan posko kesehatan dan juga posko keamanan bersama, sehingga arus perlintasan bagi para pesiara dapat melewati PLBN Monta Ain dengan lancar. Demikian liputan yang dapat kami sampaikan bersama saya Ika Sakeng. Sampai jumpa di liputan berikutnya.